Ya, terima kasih Bang Karni. Saya udah pasti merah putih juga. Saya juga nggak mau kalah sama adinda saya ini. Ada tulisan kooperasinya atau yang merah putih saja? Kayaknya mentang-mentang bos saya koperasi ini. Jadi Pak Jenderal Sunarko, saya juga seorang anak prajurit Pak. Jadi nggak mau kalah sama adinda ini. Sudahlah, nasionalisme, patriotisme kita yang di ruangan ini semuanya di Republik ini saya yakin tegak lurus lah. Ya, mempunyai patriotisme yang sama terhadap Republik ini. Bang Karni, per hari ini, bahkan per kemarin itu, Gibran itu sudah beberapa kali menjadi pelaksana tugas presiden. Karena Pak Prabowo ini sering sekali ke luar negeri. Kalau nggak salah yang kedua ini ada 17 hari ini. Bukan yang kedua, yang sekarang ini. Kemarin, iya, ke Arab Saudi dan BRICS dan seterusnya. Jadi yang sebelumnya juga 15 hari lebih, sebelumnya juga. Dan ya kita sama-sama tahu, sama-sama rasakan tidak ada masalah di Republik ini. Ya, ketika Gibran menjadi pelaksana tugas presiden. Yang mohon izin tadi Pak Jenderal mengatakan wapres yang pelangap-longo itu, yang kemarin itu, ya per hari ini dia memimpin sah pelaksana tugas presiden dan Republik ini baik-baik saja. Ya, jadi dengan segala hormat Pak, Wapres Gibran ini ya sudah, ya saya ulangi lagi, ya kedaulatan rakyat ada pada dia. Ya, konstitusi sudah mensahkan dia. Ya, mohon izin Bang Said Didu juga tadi dikatakan di wakil presiden ini Gibran yang ke-12. Ada juga istilah yang mengatakan bahwa setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masa. Dan saya percaya pada saatnya nanti apakah saya, anak saya akan mensetarakan semua wapres-wapres itu. Karena memang mereka itu pemimpin kita, pemimpin Republik ini, yang pernah memimpin Republik ini. Sekarang karena kita sedang dalam posisi yang katakan sedang kontra di dalam politik, sah-sah saja juga, tidak ada masalah dengan statement yang seperti itu. Biasa saja juga. Ya. Kemudian tadi juga disinggung pemakzulan sudah beberapa kali, iya, sepakat, setuju. Tetapi ya, kita bicara pemakzulan atau pemberhentian ya, tentang isu pemakzulan baru kali ini di dalam era pemilihan langsung. Jadi tidak bisa apple to apple. Ya. Salah itu Bang. Di era Presiden SBY sudah pernah, di masa Pak Budiono sudah pernah ada upaya juga. Sudah pernah mengajukan seperti ini? Sudah berproses bahkan. Bahkan ada rencana hak menyatakan pendapat, ada hak angket dan segala macam. Pada zaman Pak SBY? Ya ada upaya. Senturi dimulai mengulir ke arah itu. Oh, itu hak. Bukan pemakzulan, ini kan jelas. Nih, abang enggak ngerti bahwa sebelum pemakzulan itu ada bisa dari interpelasi, itu kan bisa hak angket, bisa ujungnya hak menyatakan pendapat Bang. Iya, saya sepakat untuk itu. Tetapi ini langsung lompat nih. Pemakzulan pasal 7A langsung Nggak ini. mungkin bisa lompat Bang. Ya bukan yang Nggak sedang. ada yang lompat. Bukan yang sedang kita diskusikan Enggak, hari ini. Enggak Bang, enggak lompat. Loh. Apa yang diupayakan teman Purnawirawan itu bisa berujung ke 3 hak itu juga. Bisa langsung ke hak menyatakan pendapat, bisa hak angket, bisa interpelasi Bang. Baca deh baik-baik. Baca deh baik-baik. Tidak, per hari ini Hah? yang kita bicarakan, saya 3 kali di sini, ya
Makanya saya bilang abang Isu salah, ini. karena ini kan baru aspirasi publik. Iya, iya. Di DPR-nya belum langsung, Bang. Iya, saya itu tidak bantah. Yang saya mau Ya, katakan jadi adalah proses, Bang, yang perlu abang catat, proses menuju impeach itu biasa saja. iya biasa saja. Dan itu juga terjadi di presiden. Iya itu biasa saja. Yang saya mau katakan adalah ya pemakzulan pasal 7A ini ya baru ini terjadi di era Tidak, Bang. Tidak. itu. Prosesnya sudah berlangsung. Bahkan sekarang kan belum terjadi apa-apa juga ini. Kalau baru dinyatakan memenuhi, mendekati pasal 7A 7B, kalau ada 25 orang anggota DPR dari minimal 2 fraksi. Iya, saya mengeluarkan- bilang kita membahas isu pemakzulan ini ya itu berbeda dengan yang kemarin-kemarin itu interpelasi senturi. Justru saya mau kaitkan ke situ. Justru itu lebih maju daripada ini. Ini tadi ya udah Ferry mengatakan, oke, hak menggugat, silahkan digugat, silahkan selidiki. Masa kita menggugat Wapres dengan pernyataan Roy Suryo? Come on. Apa salahnya? Yes. Semua kan di konstitusi kan Apa salahnya itu? abang sendiri kalaupun menggugat boleh juga. Emang abang siapa? Roy Suryo siapa? Kita ini sama-sama warga negara, Bang. Bukan Ferry Amsarinya, bukan abang, tetapi Itu kebenaran apa merendahkan yang orang diberikan. karena berbeda. Saya katakan Rusuri itu kasta bawah. Bukan. Yang saya mau katakan, tadi sebetulnya udah diulas. Yang saya mau katakan, tidak bisa kita hanya dengan omongan saja. Ya, omongan saja. Oh bisa, Bang. Omongan Roy Suryo. Abang perlu kasih catatan sejarah ya. Impeachment itu bermula dari omong-omong, Bang. Omongan, tetapi tadi udah Ferry menjelaskan. Ada buktinya. Loh, iya dong. Ini sama dengan kejadian ketika anggota KPU menyewa private jet untuk kepentingan pemilu kemana-mana biaya mahal. Dilaporkan itu sebagai penyimpangan anggaran pemilu oleh orang-orang ke KPK. KPK bilang, mana alat buktinya? Loh yang menjadi aparat negara, aparat hukum itu KPK. Anda buktikan, ini informasi dari kami rakyat. Begitu juga ini informasi dari rakyat yang namanya Purnawirawan, tugas DPR dan MK membuktikan. Jangan terbalik, disuruh pula bapak-bapak ini membuktikan gitu ya. Semua ada mekanismenya. Tidak bisa hanya dasar omongan, termasuk di KPK, di polisi, di DPR, semua ada. Di penyelidikan harus ada permulaan yang cukup, di KPK juga seperti itu. Ya, gitu loh. Iya dong, nggak bisa dong hanya fufu fafa begini. Silahkan bawa dulu buktinya, sampaikan, percayakan, yakinkan publik, ya, yakinkan publik, baru itu menjadi layak, gitu loh. Come on, kita kasih pembelajaran dong kepada publik. Masa hanya karena Roy Suryo ngomong 99,9% fufu fafa itu, kemudian itu menjadi dasar di DPR untuk meneruskan usulan ini. Hanya itu. Gitu loh.